Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solikul Hadi. Nomor NIM 2119T1476 Stimisa Semarang. Pengorganisasian solusi kemungkinan solusi dari persoalan membentuk ruang solusi solution packs. Ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi traversal simpul-simpul dalam pohon. Pohon-pohon ditelusuri pohon dinamis. Pohon dinamis, pohon yang dibangun selama pencarian solusi berlangsung. Pohon dinamis dibangun dengan dua metode traversal, yaitu BFS dan DFS. Pohon dinamis menyatakan satu persoalan pada saat pencarian solusi berlangsung. Termologi status persoalan problem state simpul-simpul di dalam pohon dinamis yang memenuhi kendala contraction status solusi solution state satu lebih status yang menyatakan solusi persoalan status 7 goal state satu solusi yang merupakan simpul daun. Ruang solusi pack himpunan semua status solusi. Ruang status state pack seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status pack. Seperti contoh 61 seperti bagan di bawah ini. Contoh 62 permainan spek puzzle seperti contoh bagan di bawah ini. Juga selanjutnya seperti contoh bagan di bawah ini. Metode pencairan metode BFS seperti bagan di bawah ini. Contoh gambar 64 tahapan pembentukan pohon BFS seperti bagan di bawah ini, yaitu contoh gambar 65 pembentukan pohon ruang status persoalan pembangkitan pemutasi ABC dengan metode BFS seperti bagan di bawah ini. Contoh gambar 66 pembentukan pohon ruang status persoalan 8 push dengan metode BFS. Contoh 63 sebuah mainan yang terdiri atas 3 buah blok di memori 1, 2, dan 3 seperti bagan di bawah ini, yaitu A susunan awal, B susunan akhir. Operasional pindahkan X ke Z yang berarti memindahkan objek X ke atas objek yang lain. Pada setiap saat hanya satu buah blok yang boleh dipindahkan. Operator tidak digunakan untuk membagikan status sama lebih dari satu kali. Pohon ruang status yang dibentuk selama pencarian solusi dengan metode BFS seperti bagan di bawah ini. Dengan mengikuti lintasan dari simput akar SO
S0 ke simpul solusi S10, kita memperoleh konfigurasi urutan perpindahan blok dari satu status awal sampai ke status akhir dengan metode BBF. Jika terdapat sebuah solusi, maka BBS menjamin dapat menemukan. Jika terdapat lebih dari satu buah solusi, BBS selalu menemukan solusi pertama pada aras pohon yang paling rendah. Komplikasi waktu algoritma BBS. Asumsi setiap simpul dapat membangkitkan B buah simpul baru. Misalkan solusi ditemukan pada aras ke D, jumlah maksimal seluruh simpul seperti urutan di bawah ini. Komplikasi ruang algoritma BBS sama dengan kompleksitas waktunya, karena semua simpul daun dari pohon harus disimpan di dalam memori dalam proses pencarian. Metode pencairan mendalam DFS seperti contoh gambar 69 tahapan pembentukan pohon PDF. Pembentukan pohon ruang status, persoalan pembangkit permutasian ABC dengan metode DFS seperti bagian di bawah ini. Contoh, sebuah bidak atau poin bergerak di dalam sebuah metrik pada gambar 611. Bidak dapat memasuki elemen metrik mana saja yang pada baris paling atas. Dari elemen metrik yang berisi kosong, bidak dapat bergerak ke bawah jika elemen metrik di bawah berisi kosong, atau berpindah horizontal ke kiri atau ke kanan jika elemen di bawahnya berisi satu. Bila tidak berada pada elemen yang berisi satu, ia tidak dapat bergerak kemanapun. Tujuan permainan ini adalah mencapai elemen metrik yang mengandung 0 pada baris paling bawah. Seperti contoh gambar 611 metrik bidak. Operator yang digunakan yaitu down, pindah tidak satu posisi ke bawah, left, pindah bidak satu posisi ke kiri, right, pindah bidak satu posisi ke kanan. Batas ke dalam maksimal pohon yang status diandaikan 5 seperti bagian di bawah ini pada gambar 612. A. Pohon ruang status yang mengandung duplikasi simpul. B. Pohon ruang status yang menghindari pembangkit simpul yang sama. Komplikasi waktu algoritma DFS pada kasus terburuk adalah OBM. Komplikasi ruang algoritma DFS adalah OBM karena kita hanya perlu menyimpan satu buah lintasan tunggal dari akar sampai daun, ditambah dengan simpul-simpul saudara kandungannya yang belum dikembangkan. Untuk persoalan yang memiliki banyak solusi, metode PDF lebih cepat
daripada PDF karena DFS menemukan solusi setelah mengeksplorasi hanya sebagai kecil dari seluruh ruang status, sedangkan BFS masih harus menelusuri semua lintasan pada aras D1 sebuah memeriksa solusi pada aras D. Varian DFS, metode pencarian mendalam berulang IDF sama dengan iterative deepening search. Kesulitan utama pada metode DFS adalah menentukan batas maksimal ke dalam pohon ruang status. Strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah ke dalam terbaik ini adalah dengan mencoba semua ke dalam yang mungkin, mula-mula di kedalaman kosong, kedalaman 1, kedalaman 2, dan seterusnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.